Bentar teman-teman, saya mau cari jalan. Wah, bentar lagi hujan teman-teman. Nih, lihat tuh. Ya ampun, kenapa ini tiba-tiba blur ya? Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Saya taruh mana ya teman-teman ya? Astagfirullahaladzim. Alaskan dendamku. Allahu Akbar. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Udah mau malam. Kok ada tali sama paku ya temen-temen ya? Rambutnya kayak udah berusia puluhan tahun apa ratusan tahun gitu teman-teman. Nah, jadi aku tuh lagi ada di Kampung Mati ya. Dan ini tuh sering dijuluki dengan Kampung Dendam Sari teman-teman. Dan entah gimana ceritanya ya. Aku juga penasaran, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, udah mulai gelap teman-teman, bawaannya merinding pula ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hawanya kenapa gini? Ini benar-benar gak kerawat teman-teman, gak ada satu orang pun ya. Dari tadi saya juga udah muter-muter nih untuk nyari lokasinya. Adanya mungkin bekas kayak ban gitu, tapi kayaknya jarang banget orang datang ke sini. Tuh. Udah bau banget lagi. Bau ini teman-teman, bau busuk ya, bau busuk bangkai. Nggak tahu dari mana. Tuh lihat sebelah sana teman-teman. Pohon tumbang. Ya Allah, serem. Ini lokasinya di mana ya? Bentar saya lagi nyari-nyari nih teman-teman ya. Mana udah mau maghrib. Bentar teman-teman. Saya mau cari jalan. Wah, bentar lagi hujan teman-teman. Nih, lihat tuh. Ya ampun, kenapa ini tiba-tiba blur ya? Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, jadi aku udah dapat nih tempatnya. Pinus ya. Ntar aku pasang lighting. Nyalain lighting dulu. Oh, agak kurang nampol ya, saking gelapnya ini hutan tuh teman-teman ya.
Jadi Kampung Mati ini tuh emang berada di tengah hutan dan bisa dilihat sekeliling ya, tidak ada bangunan karena kampung ini tuh udah lama banget tidak beroperasi atau tidak ada penghuninya lagi. Ya, mungkin di ujung sana masih ada tapi itu udah bangunannya agak reot gitu teman-teman. Oke. Siapa itu? Dengar ya teman-teman. Saya kayak ngedengar sesuatu teman-teman. Apa ya? Suara ketawa? Apa suara kayak hik 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 gitu? Tapi apa ya? Halo? Ada orang? Misi? Ini hutan teman-teman tuh ya, habis azan banget. Noh, apalagi di sebelah sana noh. Bikin merinding lagi. Ya kali ada orang. Kalau ada orang ngelihat saya pakai lighting udah pasti dia teriak kali ya, nyamperin ya. Berarti itu bukan orang. Tadi kayak ada suara loh. Suara cewek apa ya? Entahlah. Halo? Siapa ya? Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada yang ketawa ya? Ada yang ketawa teman-teman. Belum kita udah disambut ya teman-teman ya, dengan suara-suara menyeramkan. Jangan-jangan ini tipuan teman-teman ya. Ketawa lagi. Ada suara ketawa teman-teman. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Tuh. Ya Allah. Ntar dulu deh, saya fokus pasang tenda dulu teman-teman ya. Bentar. Tadi barusan kayak deket banget itu suara cewek teman-teman dari arah sana. Terus habis itu di sono rame banget suara-suaranya. Ya Allah, kenapa ya? Terus tahu nggak teman-teman, saya tuh kayak ngedengar suara ini orang ngomong, tapi bahasanya tuh kayak bukan bahasa kita, bahasanya tuh aneh gitu, kayak asing banget di telinga saya. Dan itu banyak banget kayak kayak gitu. Allah, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ramai banget di sebelah sana loh. Nanti kita cari tahu teman-teman ya. Tapi saya mau pasang tenda dulu. Saya udah bawanya berat banget ini. Bentar teman-teman, saya nyari ya nyamuk. Gelap teman-teman ya. Cuacanya juga mendung. Tadi hujan juga. Apa itu?
Suara apa itu teman-teman? Kayak ada kubangan air ya. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Aduh, kameraku. Apaan tuh? Apa nih? Kenapa nih? Kenapa nih melendung nih? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa tadi ya teman-teman ya? Ya Allah, kaget saya. Duh. Sampai saya tinggal lari nih teman-teman. Gerimis. Apa tadi ya teman-teman ya? Kalian ngeliat nggak guys? Coba kalau kalian lihat komen. Tadi apa yang jatuh? Saya nggak soalnya. Tadi taunya dengar suara aja. Kaget ya udah. Saya tinggal lari teman-teman. Duh. Allahu Akbar. Sandung. Ya Allah. Allahu Akbar. Apa tuh? Apa tuh? Suara lagi tuh. Bikin parno. Tenang, tenang, tenang. Tenang, bismillah. Ini tenda belum kepasang, ntar dulu. Ya Allah. Teman-teman. Allah Akbar, colok. Bismillah. Apa tuh? Suara teman-teman. Suara ketawa jelas tadi teman-teman ya. Kalian nangkep nggak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tremor sih teman-teman ya. Gemeter. Karena vibes-nya beda banget. Apaan tuh? Kok kayak goyang? Aduh ya Allah, capek banget teman-teman. Ke jalan ke Kampung Mati tuh lumayan melelahkan ya. Ini jauh banget lokasinya. Bentar, lampu saya mana ya? Teman-teman, saya udah bawa stok pop mie buat makan tengah malam sama besok ya. Teman-teman,
Sekarang udah jam 8 ya. Gak kerasa muter-muter, tiba-tiba udah jam 8 aja. Muter-muter nyari tadi sumber suara. Banyak banget kan tadi suara-suara yang ngeganggu. Oke. Tumben gerah. Hawanya bener-bener. Astagfirullahaladzim. Minum dulu. Bismillah. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya bisa istirahat di tenda ya. Soalnya tadi saya lumayan lama ya perjalanan untuk ke lokasi ini tuh. Sempat nyasar juga saya karena tempat ini tuh udah ketutup banget sama pepohonan. Allahu Akbar. Apa itu? Kalian denger nggak? Suara ini teman-teman. Tuh kan? Suara apa teman-teman? Tuh gamelan gitu teman-teman. Kalian denger kan? Kayak keruncing gitu. Ada apa ya sebenarnya di sini ya? Bismillah ya. Semoga malam ini nggak terjadi apa-apa dan selamat ya, selalu dalam lindungan Allah. Karena tuh kan Astagfirullahaladzim. Tuh, kalian dengar nggak? Coba kalau kalian dengar komen. Suaranya suara apa sih itu? Suara gamelan kah? Suara apa kah? Bau darah? Bau amis darah ya? Ya Allah. Nih. Gini rasanya teman-teman kalau camping sendirian ya. Suara katak nih serem banget teman-teman. Jadi makin parno saya. Istirahat dulu deh. Saya juga pengen nyari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di kampung Dendam Sari ini. Banyak banget suara. Tadi pas perjalanan untuk kesini nih, banyak banget gangguan mulai dari suara-suara kayak suara ketawa, suara yang bikin saya makin penasaran. Itu kayak suara orang ngobrol, tapi obrolannya itu bahasanya kayak bukan bahasa kita. Bahasanya cepet banget, kayak gitu-gitu teman-teman. Makanya kata saya, ini ada orang apa enggak sih di sini? Kayak ada yang ngobrol gitu, tapi di mana? Dan bahasanya kok saya kayak asing banget, bahasa apa ini gitu kan. Mirip dengan bahasa apa ya teman-teman ya. Nah, itu saya pernah dengar dari salah satu teman saya, Indigo. Dia itu pernah belajar bahasa jin teman-teman. Jadi bahasanya tuh kayak gak jelas gitu loh, kayak apa ya kalau di ini itu tuh. Oh, kayak gitu-gitu teman-teman. Dan saya tadi tuh ngedengar bahasanya kayak gitu juga. Awalnya saya pikir itu manusia kali ya, tapi nggak mungkin karena ini kampung udah kampung mati. Allah ya Allah. Siapa itu? Ada yang teriak teman-teman. Kalian dengar nggak? Ya Allah. Merinding parah.
Tasbih saya taruh mana ya teman-teman ya? Astagfirullahaladzim. Alaskan dendamku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sakit banget ini teman-teman. Tiba-tiba kayak ada yang nabrak gitu. Rasanya sakit banget di kepala. Kepala. Duh, tasbih saya di mana ya? Allahu Akbar. Ditaruh di samping tas, teman-teman. Sakit banget ini. Aduh. Sosok apa tadi ya? Rasanya kayak ketekak teman-teman, kayak ketekak. Gimana sih, kayak dicekek gitu. Tiba-tiba ditabrak masuk. Setelah itu saya nggak sadar apa yang terjadi. Yang saya sadar pas dia mau keluar tuh langsung mual. Pas dia keluarnya langsung mual. Kepala tuh langsung kayak, aduh, sakit banget ini kepala. Astagfirullahaladzim. Sosok apa itu ya Allah? Aduh teman-teman, masih sakit ya. Bentar teman-teman, saya mau netralin dulu pakai tasbih. Wah, saya tadi udah panik ya. Gara-gara timingnya pas banget. Pas saya lagi panik nyari tasbih, saya lagi mikir bawa tasbih nggak ini, mampus kalau nggak bawa nih. Nah, bersamaan dengan saya panik, jantung udah berdebar nih, kalau sampai nggak bawa gimana ini gitu kan. Itu langsung ditabrak tuh teman-teman. Untungnya saya bawa. Teman-teman. Sakit kepala saya teman-teman. Masih ada biasnya panas teman-teman. Ini. Allahu Akbar. Siapa itu? Ini kayak ada yang nempel nih teman-teman nih. Astagfirullahaladzim. Rasanya agak berat teman-teman. Dari leher sampai bahu nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sosok apa itu teman-teman? Siapa di sana? Kau berani wujud ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, gak bisa napas teman-teman. Duh.
sosok gede banget teman-teman, energinya gede banget asli. Kayaknya masih deket sini ya, dia masih ada di sekeliling sini. Saya nggak tahu, tiba-tiba rasanya langsung ngeblank gitu pas saya mau ngambil tasbih tadi teman-teman. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah, rasanya kayak mau mati saya teman-teman, ditekak. Ini berarti sosok yang tadi ngerjain saya nih. Aduh, sakit banget ini leher saya. Terus teman-teman ya, biar netral. Kepala saya tiba-tiba nyut-nyutan. Teman-teman minum dulu ya. Ntar kita cari tahu itu sosok apa sebenarnya. Bismillah. Aduh, gemeter teman-teman. Agak tremor tangan saya tuh. Saya tahan aja nih teman-teman ya. Asli, dia pinter banget nyari celah lemah saya tadi. Tiba-tiba dia langsung nyamber dan mata saya tuh dibikin blank hitam, seakan-akan kayak nggak ngeliat apa-apa. Pas saya, suara apa itu? Allahu Akbar. Kalian dengar nggak teman-teman? Tuh kayak suara manusia teriak kenceng banget ya. Tapi kayak suara kayak manusia, tapi kayak bukan manusia. Nah tadi pas saya dibikin blank hitam dan seketika saya langsung buyar. Makanya astagfirullahaladzim. Astagfirullah, suara teman-teman, suara anak kecil teriak-teriak teman-teman. Tapi dari mana asalnya? Siapa di sana? Dia nggak mau wujud. Saya belum bisa ngelihat wujud asli dia. Tapi saya bisa ngebaca energinya, itu gede banget teman-teman. Ini seperti sejenis siluman ya. Saya rasa karena dia bisa nyentuh saya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Saya harus coba untuk netralin, tenangin diri. Saya pagar dulu pakai tasbih karomah biar dia nggak bisa nyentuh saya teman-teman ya. Kesalahannya tadi di awal saya lupa sama tasbih saya teman-teman, tasbihnya saya taruh di carrier saya di paling samping itu, makanya saya lupa tadi kemana. Udah sempat panik dong, buyar makanya. Nah pas buyar itu tiba-tiba saya langsung diserang, di situ titik lemah saya teman-teman. Makanya dia bisa ngendaliin saya tadi. Nah bagian yang saya tadi ditabrak sama sosok apa saya nggak ngerti. Nanti saya mau cek itu di kamera. Dia ngapain gitu. Halo teman-teman. Dulu deh. Astagfirullahaladzim. Udahannya nggak kuat banget ini rasanya, kayaknya sakit banget badan. Saya tuh kayak dipental-pentalin gitu teman-teman. Ini kali pertamanya saya bener-bener kayak ngerasain kayak dihajar habis-habisan sama sosok. Kalau di manusianya mah kita ditonjokin ya. Kalau ini enggak, kayak dipontang-panting gitu. Sakit banget semuanya. Duh ya Allah, kaku jadinya. Itu aja ya. Kalau tahu saya balas bener-bener, saya bakar yang ada. Dia tuh tadi kayak nyangkut di tenggorokan sini loh nih, kayak nyangkut. Jadi saya nggak bisa ngomong. Mau teriak tuh susah. Bahkan mau nyebut lafaz Allah aja, mau zikir, mau berdoa itu kayak dipersulit gitu. Makanya hati saya kencengin. Ini kuncinya ya teman-teman. Saya kasih bocoran ke kalian. Jadi
sekuat apa kalian berucap, tuh, sekuat apa kalian berucap, tapi kalau kalian masih takut di dalam hati kalian, di dalam diri kalian, itu gak mempan ya. Jadi kalian harus iringi dengan keberanian. Kalian berdoa, tapi kalian harus tanamkan dalam diri kalian keberanian untuk ngelawan rasa takut itu. Maka dari situ tuh energi yang melawan kalian pelan-pelan dia bakal mundur. Dari situ teman-teman. Sama seperti ketika kita tidur kesirep terus kayak nggak sadar gitu kan, atau enggak kita kayak tiba-tiba ngelihat sosok pas bangun tidur, itu pasti kita kayak kekunci kan, nggak bisa ngomong ini apa sih tuh. Kayak suara katak tapi kayak aneh, kayak bukan katak tuh teman-teman. Tuh kan, ini kataknya kayak katak-katak jadi-jadian ini. Nah itu bocoran dari saya. Kalau misalkan kalian pas bangun tidur ngelihat sosok tak kasat mata dan kalian nggak bisa gerak, kalian harus kumpulkan niat keberanian dalam diri kalian sambil baca doa supaya apa, energi kalian kekumpul. Nah karena kalau kalian takut, otomatis energi itu akan terambil oleh si sosok itu, sehingga kalian nggak bisa bergerak, menyulitkan kalian untuk bergerak teman-teman, atau berteriak itu teman-teman ya. Sama seperti kejadian yang baru saja saya alami, itu saya udah mulai panik tadi kan, rasanya kayak antara hidup dan mati, dan saya dalam diri, ya Allah, hamba memohon perlindungan-Mu ya Allah, jauhkan hamba dari gangguan jin dan syaitan yang terkutuk ya Allah, bantu hamba untuk melawan ini. Itu teman-teman. Nah dari situ saya mulai ada tenaga, saya kuatkan, baru saya bisa ngelawan tanpa apa itu, kayak dengar sesuatu nggak? Suara kayak bisik-bisik gitu loh. Tuh kan, suara ketawa. Deket banget teman-teman, deket banget ini. Deket banget ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Suara auman ini teman-teman. Coba kalian dengerin pakai headset, coba. Ini kayaknya deket banget suaranya ya. Tuh kan sekarang suara ketawa teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Gimana teman-teman? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Salah lihat nggak saya teman-teman? Tadi ada sosok berdiri di belakang saya, di belakang tenda saya teman-teman. Warna merah teman-teman. Aduh ya Allah, tenaga saya belum balik ini. Aduh pusing banget ini. Udah banyak banget yang saya hadapin, dari mulai sosok kuntai, sosok siluman, gak tahu apa lagi itu. Aduh, nggak kerasa udah jam 10 aja nih teman-teman. Ya teman-teman, saya coba hiraukan dulu ya, karena saya mau ngisi tenaga nih, mau masak dulu. Saya udah lapar banget, soalnya saya mau bikin pop mie deh. Tuh kan, banyak banget suara loh. Ntar giliran saya cari, kabur dianya. Tapi nggak mungkin saya ngelawan sendirian ya teman-teman ya, karena saya belum prepare gitu. Kecuali saya udah prepare dari rumah nih. Saya juga nggak maksud ngeburu sih teman-teman.
Teman-teman, kalian tahu gak sih rasanya di posisi kayak saya? Coba deh, kalian yang pernah kesurupan atau apa, bagikan pengalaman kalian gimana rasanya detik-detik kalian kesurupan. Itu bener-bener gak enak banget teman-teman. Apalagi yang bikin paniknya, kita di sini sendirian ya, gak ada siapa-siapa. Takutnya kebablasan, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Kenceng banget ya, kayak ledakan gitu. Guys, kemana-mana selalu bawa pop mie ya. Jadi kalau misalkan pop mie mau endorse silahkan ya. Saya pecinta pop mie segala varian, mau yang pedas, mau yang gak pedas, monggo gitu, mangga aja. Oke guys, jadi ini ilmu andalan saya ketika sudah benar-benar lapar. Oh ya, jadi mohon maaf ya bagi kalian yang penasaran ini kenapa kok nggak dilepas-lepas tasbihnya, biar buat pagar supaya nggak ada yang ganggu ya. Karena di sini penunggunya emang lumayan ya teman-teman ya, energinya besar-besar. Makan pop mie, minumnya green tea, I like it. Luar biasa. Kabutnya teman-teman. Tuh. Sebagian dari kalian kan ada yang nanya, Kak emangnya nggak gabut ya camping sendiri gitu? Ya beginilah adanya teman-teman ya, gabut nggak gabut gitu kan. Tapi saya punya teman gaib namanya. Kalau emang dirasa saya lagi bete banget di dalam tenda, terus saya bingung ya mau ngapain, sinyal nggak ada gitu kan, paling saya manggil Aleta, sini dong gitu kan. Kalau nggak Aleta, satunya lagi ada temennya Aleta. Jadi ngobrolnya ya udah sama gaib aja, begitu rasanya. Jangan lupa sampahnya ya teman-teman ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarang liar. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asapnya teman-teman tuh.
Paling enak tuh makan pop mie di tengah hutan kayak gini teman-teman. Rasanya maknyos. Makan udah, sekarang nyeruput green tea teman-teman. Maknyus. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, udah selesai makan. Sekarang aku mau ngajakin kalian untuk explore sebentar ya. Kira-kira kita dapat penampakan enggak? Aduh sakit saya ya teman-teman. Jadi jeblok banget teman-teman. Lewat mana ya biar nggak jeblok ya? Saya tadi ngedengar sumber suara dari arah sini ya, dan kayak banyak orang gitu. Tapi di mana? Aduh merinding sebetulnya ini. Antara maju nggak ya? Tapi demi kalian ya. Aduh apaan nih, kaget. Permisi. Paket. Paket. Aduh. Kemana ya? Allahu Akbar. Apa ini? Ranting teman-teman. Ya Allah. Halo? Misi. Apaan tuh teman-teman? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa itu teman-teman? Kayak ada yang berdiri tadi ya. Aduh saya sampai ke ini teman-teman. Kayak berasa ada yang narik kaki saya tadi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Apa itu? Ya Allah, ya Allah. Aduh udah mulai gemeter. Udah mulai gemeter saya. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Apa itu? Siapa ya? Aduh teman-teman, mau nggak mau nih. Untung saya udah pakai tasbih karomah buat kalungan ya. Kalau nggak aja. Aduh, ya Allah. Ngos-ngosan. Kalau di ujung sana udah hutan lebat. Udah hutan lebat teman-teman. Aduh. Apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu teman-teman. Kejar teman-teman ya. Bismillah, Allahu Akbar. Allah. Kemana dia? Aduh, kemana dia teman-teman? Aduh, cepet banget hilangnya. Cepet banget teman-teman. Aduh, kita kejar teman-teman. Itu teman-teman. Itu Allah. Tasbih. Aduh saya sama. Aduh. Kaki saya gemeter. Cuma saya beraniin untuk kejar ya teman-teman ya. Ini mau saya cepret tasbih tadi teman-teman. Di mana sosoknya? Apa itu? Itu mukanya Bakun mati. Aduh, berasa dikerjain saya teman-teman. Gak bisa, mau dicepret gak bisa. Larinya cepet banget. Aduh, lari lagi, saya yang lari kali ya. Hilangnya cepet banget teman-teman.
ngos-ngosan. Baru kali ini saya kejar-kejaran sama setan. Ya saya tahu teman-teman, setan itu hilangnya cepat. Ya kali ya saya harus terbang juga atau enggak ngilang juga kayak dia. Emang saya punya ilmu terbang. Seenggaknya saya puas gitu kejar-kejaran sama dia. Mau saya tasbih tadi, mau saya cepret tasbih biar ada cipratan api dikit gitu kan. Mana ya? Ya kalau boleh jujur sebenarnya saya juga deg-deg ya teman-teman, greget gimana, greget manja gitu. Tapi udahlah, saya mau ngegambar atau ngasih tahu ke kalian bentuk sosok tadi yang kejar-kejaran sama saya, wajahnya seperti apa ya teman-teman ya. Bentar saya atur kamera. Ya teman-teman ya, agak melelahkan ya tadi ya kejar-kejaran dengan si siapa, setan tadi. Aduh, agak tengeng kepala saya. Tahu nggak sih bahasa tengeng tuh kalau di kalian apa sih? Tengeng apa sih kalau sakit leher tuh teman-teman? Itu dah pokoknya. Ini fisik saya udah lemah nih, udah capek banget ya. Jadi tadi saya udah ngelihat jelas wajahnya si Sari tadi ya, bentukannya seperti apa. Kalau di kamera nggak bisa ketangkap lebih detail ya, atau lebih jelas. Maka dari itu saya mau ngasih unjuk ke teman-teman bentuk wajah dari si Sari ini. Oke teman-teman, lumayan melelahkan setelah kejar-kejaran sama sosok berbaju merah tadi ya. Keliling-keliling saya muter-muter. Nah, cuman minusnya nggak bisa ketangkep di kamera lebih jelas wajahnya tuh sosok ya. Maka dari itu saya akan ngegambar bentuk wajah dari sosok itu, dan kita akan cari tahu nih teman-teman ya, kira-kira siapa sih sosok itu. Oke, seperti biasa tuh kan udah mulai ada yang hadir. Saya butuh bantuan tasbih karomah untuk transfer energi ya, karena kalau nggak pakai ini sulit saya untuk menarik energi dari sosok tersebut. Biasanya saya dibantu sama Aleta, tapi kali ini Aleta lagi nggak ada. Oke. Terus teman-teman, saya agak buyar ya karena ada yang hadir juga di sebelah kiri saya, sosok yang menyerupai si yang saya gambar ini. Dia mencoba untuk ngelabuin saya kayaknya ya, karena wajahnya berbeda gitu bentuknya. Saya coba untuk fokus dulu ya. Lumayan agak pusing. Oke teman-teman, saya udah berhasil ngegambar sosok yang dari tadi kejar-kejaran sama saya. Ternyata setelah saya cari tahu asal usulnya, saya sempat salah paham ya sama dia. Kenapa? Saya pikir dia itu makhluknya jahat. Ya biasanya, makanya saya agak curiga. Ini biasanya kalau misalkan energinya negatif, itu gampang banget untuk saya kejar, atau saya cipratin tasbih, saya lemparin tasbih. Cuman kok kali ini agak-agak lihai gitu untuk dia menghindar gitu kan teman-teman. Dan akhirnya baru terjawab sudah bahwasanya sosok yang tadi itu ternyata adalah sosok Sari teman-teman. Nah, itulah asal mulanya kenapa kampung ini dinamakan Kampung Dendam Sari. Jadi Sari itu diambil dari nama salah satu wanita pada masa itu
yang dimana dulu kampung ini adalah kampung yang dihuni oleh masyarakat ya, atau manusia lah pastinya. Dan pada masa itu terjadilah perampokan. Aduh, saya merinding banget nih teman-teman. Jadi kayak pada hadir gitu. Ketika saya mau menceritakan, mereka penduduk yang jadi korban itu hadir. Cuman saya coba untuk tetap tenang. Jadi si satu kampung ini tuh dirampok, dan kemudian kampungnya atau rumah-rumahnya dari warga itu tuh dibakar sama si perampok, teman-teman. Nah, dan di situ ada para gadis-gadis yang wajahnya cantik-cantik, pokoknya bersih ya kan, termasuk si Sari ini. Dan kemudian kalau yang saya lihat ya, gambarannya si gadis-gadis ini sama si Sari ini seperti di ruda paksa gitu sama si perampok, teman-teman. Ya, dia kayak diseret-seret, digeret-geret ke semak-semak yang lumayan agak jauh dari para penduduknya atau dari orang tuanya si gadis-gadis ini. Kemudian dia diruda paksa oleh perampok-perampok tersebut hingga akhirnya dia tewas, teman-teman. Mereka tewas, gadis-gadis ini. Nah, yang paling dominannya adalah si Sari ini. Kenapa? Karena dia menyimpan dendam yang sangat-sangat besar lah ya terhadap si perampok ini. Pertama, dia melihat dua adiknya wanita ini disetubuhi, kemudian seperti di ini ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, ini agak kotor. Jadi kayak dipakai rame-rame itu teman-teman, si dua adiknya itu. Kemudian dia melihat, astagfirullahaladzim, ya Allah, miris banget ya. Dia melihat adiknya itu disetubuhi dari depan belakang. Itu teman-teman, oleh si para perampok, dan itu yang membuat si Sari ini benar-benar dendam. Akhirnya dia berontak, dan kemudian dia kayak refleks ngambil senjata yang ada di pinggangnya si perampok itu, dan dia nusukin ke perut si perampok yang megangin dia. Alhasil karena dari teman-temannya si perampok ini gak terima, akhirnya si Sari ini dibunuh dengan cara kejam, teman-teman ya. Dia ditebas. Akhirnya sampai sininya tuh robek ya, mulutnya robek, mengeluarkan banyak darah. Nah, makanya di gambar ini saya udah berhasil ngegambar sosok Sari yang kondisinya seperti ini, yang sekarang ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke, mudah-mudahan kamera bisa nangkep jelas ya, nggak blur ya, karena nggak ada yang bantuin saya. Jadi ini matanya itu sebetulnya warnanya merah, teman-teman, merah menyala, karena itu mengartikan dendam yang amat luar biasa. Dan ini yang saya katakan tadi, sininya tuh robek, makanya mengeluarkan banyak darahnya itu nggak pernah berhenti, selalu ngucur. Nah, itu yang bikin saya kayak, oh jadi ini penyebabnya gitu kan. Kenapa saya mencium aroma darah dan darah itu baunya busuk dan amis, teman-teman. Itu gambaran dari si Sari itu tadi, teman-teman ya. Rambutnya kurang lebih seperti tadi yang tertangkap kamera ya teman-teman ya, agak ikal gitu. Untuk hidungnya mancung, kulitnya putih bersih, teman-teman. Tapi untuk lebih detail wajahnya saya nggak bisa menggambarkan karena dia tidak mau menampakkan gambar asli dia. Dia hanya mentransfer energi berupa wujud yang sekarang ini, wujud yang ada pada dirinya sekarang ini teman-teman ya. Mungkin dia malu, teman-teman ya. Padahal kalau saya lihat wajah asli dia itu sebetulnya cantik ya, tapi dia malu untuk diperlihatkan ke teman-teman semua. Itu teman-teman. Nah, terpecahkan sudah ya teka-teki kali ini bahwasanya kenapa Kampung Mati ini dijuluki Kampung Dendam Sari ya. Maaf tadi kalau saya salah sebut Sri atau apa ya, karena hampir mirip Sri sama Sari gitu ya. Dan kampung ini memang sudah lama sekali, teman-teman ya, tidak berpenghuni, ada kalau puluhan tahun ya. Jadi untuk ke lokasi ini lumayan jauh, dan mungkin kalau orang biasa nggak begitu paham kalau di sini tuh ada kampung itu. Cuman berkat bantuan dari salah satu netizen, makanya saya bisa mendapatkan informasi
mengenai lokasi ini gitu, di mananya dan tragedi apa yang terjadi. Baru saya langsung meluncur ke lokasi dan mencari tahu kebenaran itu, teman-teman. Oke. Lumayan menguras energi, teman-teman. Saya agak lemes ya tadi habis kejar-kejaran dengan sosok ini. Dan tadi sosok yang di samping saya ini memang itu sosok yang negatif, yang memanipulasi. Cuman nggak tahu kemana sosok yang ada di sini karena saya udah ngebahas sih hari ini. Dia tiba-tiba ngilang gitu aja, teman-teman nih. Terus kalau misalkan kalian ngeh ya, pas saya tadi bilang ada korin atau ada sebagian yang hadir dan itu agak banyak ya, itu adalah korin dari warga-warga yang dirampok itu, teman-teman. Mungkin itu aja ya, karena udah larut malam. Sekarang sudah jam berapa? Kayaknya sudah malam banget, teman-teman, karena tadi jam 10 dan pas saya kejar-kejaran sama setan udah jam berapa ini? Jam 12, teman-teman. Pas banget jam-jamnya mereka keluar. Saya mau istirahat karena udah lemes banget. Nggak lupa, buat kalian yang udah punya tasbih karomah, jangan lupa ya kalau kalian berpergian ke tempat yang memang angker atau dirasa ada gangguan dalam diri kalian, tinggal kalian pakai aja tasbih ini. Bismillah. Oke, kamera saya onin sampai habis. Barangkali bisa nangkep beberapa penampakan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.